Kekuasaanmu besar, pemerintahanmu dahsyat, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Layak, layak Engkau, agung mulia, ajaib besar, kudus Tuhan. Say worthy, worthy, worthy. You are worthy, worthy. You are worthy, worthy. You are worthy, worthy are you, Lord. Sing holy, holy. You, Lord.
Berkuasa, Raja segala raja, mulia, perkasa, surga bumi menyembah. Tak hebat, tak dahsyat, Raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan, ditinggikan, ditinggikan. Berkuasa, I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from
from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I'm far and far from you.
Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku, kebenaran-Mu itu yang menuntunku, gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat hari Minggu. Sebelumnya saya juga jangan lupa ngingetin untuk kita selalu ngikutin protokol kesehatan selama ibadah, untuk kita selalu mengenakan masker. Nggak berasa ya, udah di penghujung tahun 2020 bulan November, bener nggak Bapak Ibu? Tapi mari kita percaya, kita tetap selesaikan tahun 2020 ini dengan Tuhan. Kita awali dengan Tuhan, yuk kita sama-sama akhiri dengan Tuhan. Kita akhiri Tuhan selalu baik, semuanya dalam kontrol Tuhan, amin. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, untuk minggu yang indah Kau berikan Tuhan, untuk sekali lagi Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, biar kami beri
berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberikan pengertian dan pemahaman ini kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Nah saudara, hari ini kita percaya untuk bahwa Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini. Ya, perkataan Ebenezer atau sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam rangka tema kita developing atau memperlengkapi kita. Nah, kita tahu Bapak Ibu kita semua perlu terus diperlengkapi. Supaya apa? Supaya kita memiliki kapasitas yang cukup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang kita akan bahas tentang sinergi, ya. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai yang ke-12. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di screen. Kita akan baca ini bergantian. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat 10, kemudian kita sampai ayat 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya, Bapak Ibu bacakan 10. Seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tiga lembar tidak mudah diputuskan. Nah, konteks ayat ini tidak berbicara tentang pernikahan, tapi boleh ditafsirkan dalam pernikahan. Tetapi konteksnya ayat ini dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena dikatakan kenapa? Karena alasannya kalau seorang yang jatuh, seorang temannya ini bisa mengangkat dia. Nah, jadi konteksnya ayat ini bercerita kalau kita itu sendiri, dikatakan tidak ada orang lain yang akan menolong kita, mengangkat kita. Nah, jadi konteksnya ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita memerlukan orang lain yang akan mengangkat kita. Dan juga berbicara bahwa kita perlu menjadi teman bagi orang lain yang akan membantu dia kalau dia jatuh. Bukan justru kenyataannya kan banyak orang yang kalau orang lain jatuh disyukurin. Kapok lu, makanya jangan kurang ajar, ini. Nah saudara, seringkali kita lihat orang lain jatuh yang kita malah mensyukuri. Mungkin memang tingkah lakunya tidak benar, mungkin memang sifatnya tidak bagus, tetapi kan itu tidak merupakan satu alasan untuk kita makin menjatuhkan dia. Karena dikatakan bahwa untuk ini Bapak Ibu, sebagai satu keluarga kita, baiklah kita itu memposisikan diri kita, kalau suatu saat ada teman kita jatuh, jadi sahabat untuk dia yang apa? Yang akan mengangkat dia. Mungkin dia menyakitkan hati kita, mungkin dia sifat atau tingkahnya atau tindakannya itu ada yang tidak pas dengan kita. Tapi itu bukan alasan untuk kita justru makin menjatuhkan dia.
makanya kamu rajin-rajin berdoa, makanya kamu rajin-rajin ibadah, makanya kamu rajin-rajin begini, rajin. Bukan jatuhkan dia, tapi justru dikatakan kalau ada berdua itu, yang satu akan mengangkat yang lain. Nah, untuk ini Bapak Ibu, sinergi itu adalah dua kekuatan yang digabungkan. Nah, kita bisa ambil contoh ya, dalam keluarga, suami dan istri, atau orang tua dan anak, atau kalau di gereja sesama kita. Nah, misalnya gini, saudara, kita ini berbeda ya, saya dengan istri, dengan Bu Esther, dalam beberapa hal kami ini kontras, ya berbeda. Berbeda misalnya begini, saya lebih banyak pertimbangan. Jadi karena banyak pertimbangan kadang-kadang lambat ngambil keputusan. Ya, tapi Bu Esther dia tipe dasar tipenya itu cepat mengambil keputusan. Nah, saudaraku, ini kan kelihatannya kan kontras. Berbeda, yang satu pengen cepat, istilahnya Pak Artono yang lalu, yang satu menggas, yang satu ngerem. Ini kan enggak, sebetulnya kalau dilihat secara sekilas, waduh enggak cocok ini. Kenapa? Karena yang satu pingin cepat, yang satu enggak. Tetapi justru dua seperti yang kelihatannya kekurangan ini, maksudnya kontras berbeda ini, justru kalau ini disatukan, itu yang namanya sinergi. Dua kekuatan ini dengan kelebihan dan kekurangannya ini disatukan, itu menjadi sesuatu yang menghasilkan hal-hal yang hebat. Nah, sudah lihat bagaimana kami berkolaborasi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, itu menghasilkan sesuatu. Nah, jadi saudara, jangan kalau kita suami istri atau orang tua anak dengan berbedanya kita, jangan melihat itu sebagai sesuatu hal, kami tidak bisa kerjasama. Bukan, justru bersinergilah. Belum tentu orang yang sama, yang tipenya sama bisa menghasilkan karya yang besar. Belum tentu loh saudara. Bisakah? Bisa. Tapi justru dalam perbedaan inilah kita ini bisa bekerja sama, bersinergi. Jadi kalau Bapak Ibu sementara dengarkan ini, mungkin suami istri atau orang tua anak, kok saya beda ya? Kok berbeda ya? Apa saya salah pilih ya? Bukan. Ya, bukan salah pilih, tapi perbedaan itu seharusnya kita bersinergi, memahami titik lemah kita di mana, kekuatan kita di mana, dan kemudian bicarakan ini. Saya punya kelebihan di sini, kekurangan di sini. Kamu kelebihan di mana, kurangnya di mana? Ayo kita sinergikan. Nah, untuk bersinergi ini kita buka Amos pasal 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Dikatakan begini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi dimulai dengan janji. Buat dulu perjanjian atau kita sebut yang bahasa itu komitmen. Sudah mau menikah kan mesti buat dulu janji nikah. Saya Yohanes Beni menerima engkau Esther Kibiwati. Kan kita mengucapkan janji. Saya berjanji akan setia. Waktu dalam keadaan senang, waktu susah, sakit, sehat atau sakit. Saya berjanji. Ini kan buat perjanjian. Barulah, makanya dalam kita sebelum diberkati, mereka mau janji dulu. Di hadapan Tuhan, di hadapan kerabat, dan di hadapan hamba Tuhan. Janji, buat perjanjian. Nah, berjalankah dua orang kalau mereka belum berjanji? Jadi kenapa kadang-kadang sinergi tidak ada, tidak terjadi? Karena belum buat komitmen. Ya. Nah, saudara, kita mau mencoba belajar melihat ya, supaya hasilnya ini seperti apa. Kita lihat tentang Elia dan Elisa. Bagaimana sinerginya dua orang ini dan mereka ini menghasilkan satu kekuatan yang besar.
sesuai dengan topik kita hari-hari ini memperlengkapi mentoring. Ya saudaraku, bagaimana seorang mentor dan yang dimentorin itu namanya menti ya, mentor dan menti atau guru dan murid, bapak dan anak. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan 2. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Yang kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat selanjutnya itu saudaraku, dari Gilgal mereka jalan ke Betel. Dari Betel mereka lanjutkan ke Yeriko. Dari Yeriko mereka lanjutkan sampai ke sungai Yordan. Nah, waktu itu Elia ngomong dengan Elisa. Mereka sedang berjalan bersama-sama. Nah ini saudaraku, guru dan murid, bapak dan anak, mentor dan mentinya mesti jalan sama-sama. Kalau semua jalan dengan pikiran masing-masing, dengan gaya masing-masing, tidak akan ketemu dia. Ya, jadi kita mesti ambil kesepakatan buat komitmen dulu. Ayo jalan sama-sama. Nah, jadi apa yang Elisa lakukan, ini kita sebagai yang dimentorin, kita belajar hari ini. Yang pertama kita mesti buat komitmen. Komitmen itu adalah satu keputusan yang kita buat untuk jalan sama-sama. Nah, Elisa berkata kepada Elia, kan Elia ngomong dengan Elisa, Tuhan suruh aku ke Betel. Dari Gilgal nih mereka mulai. Elisa bilang apa? Demi Tuhanmu dan hidupmu sendiri, aku tidak akan tinggalkan engkau. Aku akan sama-sama dengan kamu. Sampai di Betel, kemudian Elia ngomong lagi, Tuhan suruh aku ke Yeriko. Kamu tinggal di Betel. Elisa bilang apa? Enggak. Demi hidupmu, demi Tuhanmu sendiri dan hidupmu sendiri katanya, aku tidak akan tinggalkan engkau. Aku akan sama-sama. Sampai akhirnya mereka ke sungai Yordan. Jadi Elisa punya komitmen. Enggak, aku akan jalan. Aku akan ikuti. Kemana engkau pergi, aku akan ikut sama-sama di sana. Nah, komitmen ini penting Bapak Ibu. Baik sebagai suami istri, juga kita mesti belajar buat komitmen. Ya, satu kali seorang yang bertanggung jawab adalah satu kali dia buat janji, dia akan penuhi janji itu. Satu kali kita berjanji bahwa aku akan menerima engkau. Ya, aku akan menerima engkau sebagai suami atau sebagai istri yang sah dan satu-satunya, katanya, aku akan terima engkau ya sebagai suami atau istri yang sah dan satu-satunya. Ya mulai belajar terima. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Ya. Kalau orang yang sudah buat komitmen, ayo masih belajar penuhi komitmen itu. Ya, suami dan istri ambil keputusan. Ya, dengan segala kelemahan dan kekurangannya penuhi ininya. Enggak apa-apa saudara, jangan terganggu ya. Nah, saudara, jadi mari ambil keputusan, ambil komitmen. Aku mau berkomitmen, ya terima. Apapun perubahan dari pasangan kita nantinya, ya kita terima, ya terima. Amin. Bapak Ibu yang sudah menikah, ya jangan terus merasa menyesal. Nah, kalau yang belum menikah, saudaraku, buka matamu selebar-lebarnya sebelum menikah, kemudian tutup sebelah setelah menikah. Jadi jangan terbalik ya. Jangan katanya kalau jatuh cinta rasa coklat itu, tai gigi katanya rasa coklat.
Ya, jadi mestinya dibalik. Sebelum menikah, buka matamu selebar-lebarnya. Artinya belajar lihat, dia punya kelemahan apa, dia punya kekurangan. Jangan bilang dia cuman baiknya aja. Karena rata-rata. Saya bimbingan pranikah ini kan sudah belasan tahun nih. Saudaraku, mungkin sudah ada seratusan pasangan ya. Beberapa ada di sini ya. Termasuk tidak salah Victor dulu ya sama Yvonne. Beberapa ada di sini, saudaraku, dan mungkin yang lain akan menyusul karena banyak juga yang belum menikah kan. Saudara, dan rata-rata hampir semua, termasuk Herman juga ya, termasuk semua itu saya tanya, kenapa kamu mau dengan dia? Hampir semua bilang, karena dia baik. Tidak ada bilang karena dia jahat, karena dia suka minum minuman keras, sampai air keras pun, air aki pun diminum. Oh, karena dia tuh tidak mau kerja, karena dia pemalas, saya mau kawin dengan dia. Tidak ada yang mau. Semua bilang, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Karena dia baik. Nah saudara, tapi kenapa komitmen kita itu gampang berubah setelah menjalani pernikahan? Mulai kelihatan asli daripada pasangan kita dan kita mulai berubah. Seharusnya tidak. Saudara, ternyata ada tes COVID yang murah meriah. Saudara boleh tes ini dan ini murah meriah sekali. Khususnya suami istri ya yang satu rumah ya. Caranya itu mudah saudaraku. Jadi saudara bangun tidur pagi-pagi, kemudian bernafas di depan hidung pasangan saudara. Kalau ternyata aromanya masih tidak enak, berarti saudara tidak terkena COVID. Artinya penciuman kita masih bagus. Tapi kalau aroma yang tidak bagus ini nggak bau apa-apa, nah ini bahaya. Jadi kalau mau tes COVID yang sederhana, boleh coba ya. Ada yang mau coba? Boleh aja, enggak apa-apa. Ini tes yang murah meriah, enggak perlu biaya. Saudara, jadi buat komitmen ya, apapun keadaan pasangan kita, mesti belajar terima. Nah, Elisa, dia punya komitmen, aku akan mau. Dan apa yang Elisa lakukan sebetulnya, dia belajar dari gurunya, dari bapak rohaninya, dari mentornya, dia belajar. Nah apa yang dia lakukan, dia belajar dari Elia. Sehingga dikatakan, aku akan ikut kamu. Kalau kamu ke Gilgal, aku akan ada di sana. Kamu ke Betel, aku akan ikut ke Betel. Kamu ke Yeriko, aku ikut di sana. Kamu ke sungai Yordan, aku akan sama-sama dengan sana. Dia mau belajar dari mentornya. Nah saudara, ini yang kita bisa belajar. Dia mau belajar dan juga mau diajar. Dia mau belajar dan mau diajar. Nah ini penting buat kita, buat komitmen saya akan mau belajar dari mentor saya, dari guru saya, dari bapak rohani saya mau belajar. Dan kemudian saya juga mau diajar. Jadi ini mesti satu paket ya, belajar dan mau diajar. Ya. Kemudian sebagai Elisa belajar apa saudaraku? Tidak mudah menyerah. Tidak gampang putus asa. Dengan apa yang dia alami ini saudaraku, dia tidak putus asa. Kenapa? Mungkin nanti kita akan belajar dari sisi Elianya. Ya, bagaimana Elia mengajarkan kepada Elisa. Dan ini Elisa, dia tidak mudah putus asa. Tidak gampang menyerah dengan situasi, dengan keadaan yang dialami. Satu kali kemudian dalam perjalanan itu kan ada rombongan nabi juga. Jadi dulu di Israel ini ada sekolah nabi. Ada rombongan nabi yang ada di Gilgal ngomong, Tuanmu Elia kan mau diangkat Tuhan. Kamu udah tahu enggak? Aku udah tahu. Kamu diamlah. Kan ada banyak lagi mungkin ngomongnya, pertanyaannya, pernyataan dari orang-orang lain. Tapi Elisa bilang, aku tahu,
aku tahu. Dan aku akan terus ikuti dia. Jadi kemanapun sementara rombongan Nabi itu dia tahu Elia akan terangkat tapi dia tidak ikut sama-sama. Dia tinggal di kotanya. Sampai di kota Betel, rombongan Nabi di kota Betel juga ngomong dengan Elisa. Dan jawaban yang sama, Elisa ikut Elia ke Yeriko, sementara Nabi yang ada di Betel tetap tinggal di sana. Tidak ikut dengan mereka. Jadi ini tipe orang yang berkomitmen itu adalah orang yang mau belajar dan diajar dan orang yang tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah dengan situasi dan keadaan. Berjuanglah Bapak Ibu dengan apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini, jangan menyerah dengan keadaan. Jangan putus asa dengan apa yang kau alami hari ini. Kelihatannya tidak ada jalan keluar, tapi pastikan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Akan ada pertolongan dari Dia. Nah, kemudian yang kedua adalah Elisa punya rasa optimis. Bahasa rohaninya imannya besar. Ya, optimis, ya, punya iman yang besar. Dari mana kita tahu Elisa punya iman yang besar? Ya? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Nah saudara, Elia kan ngomong nih, dia tahu waktunya akan tiba, dia ini akan diangkat hidup-hidup ke surga. Kan dia tanya sama Elisa, kamu minta apa? Elisa hanya bilang gini, aku minta 2 bagian. Dalam terjemahan yang lain sebetulnya tidak disebutkan 2 bagian. Kalau 2 bagian ini kan kalau Elia punya 10, dia minta 2 bagian. Ya, tapi di dalam terjemahan aslinya itu sebetulnya disebutkan double portion. Artinya double porsi. Kalau kamu ngalami 1, aku mau 2. Kalau kamu dapatkan 2 dari Tuhan, aku mau 4. Aku terima 4. Kira-kira begitu yang Elisa minta. Jadi saudara, dan ini kan merupakan satu tindakan imannya Elisa. Apa yang Elia lakukan, Elisa tahu bagaimana Elia membuat melalui dia mujizat-mujizat itu terjadi. Dia pernah ngomong dengan Raja Ahab. 1 Raja-Raja pasal 17. Raja Ahab, mulai dari hari ini tidak akan turun hujan dan embun pun tidak, kecuali aku katakan. Jadi saudaraku, dan terjadi enggak? Terjadi 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Bahkan pagi hari pun embun setetes pun enggak ada di tanah Israel. Kenapa? Karena Elia ngomong begitu dan terjadi. Perkataannya itu berkuasa. Kenapa? Karena dia dapatkan itu perintah dari Tuhan. Dia ngomong dan terjadi. Nah saudara, kalau kita perhatikan mujizat-mujizat yang dibuat melalui pelayanan Elia itu ada 16 kali. Dan ini hebat saudaraku. Bahkan salah satu terakhirnya dia itu diangkat hidup-hidup naik ke surga. Maka waktu Elisa minta itu kepada Elia bilang, waduh ini sukar, sulit.
Tapi dia bilang gini, kalau kamu percaya, kalau kamu dapat melihat aku terangkat dengan matamu, terjadi. Tapi kalau enggak. Kalau imanmu berkata seperti itu dan kamu percaya ini, terjadilah. Karena Tuhan yang memberikan aku kuasa itu dan Tuhan kuasa yang sama Tuhan akan berikan juga kepadamu. Dan Tuhan akan lipat gandakan, kira-kira gitulah perkataan Elia. Elisa bilang, oke, aku tuh percaya. Nah saudara, ini yang saya sebut dengan optimis dia. Dia melihat segala sesuatu itu dengan rasa optimis. Sukar, sulit, iya dia tahu sulit, dia tahu. Sukarkah itu, dia tahu. Tapi dia belajar percaya. Inilah iman yang besar. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Waktu kita melihat ini rasanya sukar, sulit, tidak mungkin. Tapi kalau iman kita berkata, iya aku mau belajar percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan engkau sanggup tolong aku. Aku percaya Tuhan ada jalan keluar. Aku percaya Tuhan pertolongan itu pasti akan datang. Dan akan jadi sesuai dengan imanmu. Jadi kita mesti belajar punya rasa optimis atau punya iman. Kita boleh lihat yang sukar, tapi jangan katakan apa yang sukar itu. Perkatakanlah yang baik, yang positif, yang optimis dalam kehidupan kita. Katakan itu, perkatakan itu terus. Maka itu yang akan jadi. Kalau kita bilang, memang suamiku ini suami kurang ajar, maka percayalah dia akan kurang ajar terus dengan saudara. Kenapa? Karena itu yang kita ucapkan. Dia memang istri yang tidak bertanggung jawab, istri yang begini-begini. Maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang kita percaya akan keluar lewat perkataan kita. Kita boleh melihat yang sulit, kita boleh melihat yang sukar, kita boleh melihat apa saja yang tidak mungkin. Tapi perkatakanlah apa yang kau percayai. Kalau iman kita berkata pertolongan itu akan datang, yakin aja lah bahwa Tuhan akan datang, pertolongannya akan datang dari Tuhan. Nah ini yang kita perlu memiliki iman yang besar. Nah saudara, ternyata kalau kita lihat iman yang besar itu memerlukan kapasitas yang besar. Ya, kapasitas yang besar. Dan kapasitas yang besar, jadi iman yang besar harus diimbangi dengan kapasitas yang besar. Kapasitas yang besar juga mesti disertai. Kenapa mesti disertai dengan iman yang besar ini? Kenapa disertai dengan kapasitas yang besar? Karena tantangannya juga besar. Jadi kalau saudara kepingin yang biasa-biasa saja, ya tantangannya biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara kepingin yang besar, ya tantangannya juga besar. Nah karena tantangannya yang besar, kita perlu siapkan kehidupan kita, kapasitas kita ini besar. Seringkali begini saudaraku, kita siapkan anak kita dengan sekolah yang tinggi. Dan itu bagus, dengan pendidikan yang bagus, setinggi mungkin, bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak imbangi dengan kapasitas dia. Kita tidak didik karakternya. Jadi seringkali ini justru begitu dia tamat kuliah, begitu dia masuk dunia kerja, kadang-kadang dia tidak siap. Kenapa? Karena dia merasa dunia kerja itu seperti dia di rumah. Padahal di dunia kerja itu jauh lebih jahat daripada apa yang dia alami di rumah. Nah, kenapa kita tidak mempersiapkan dengan karakter yang baik? Siapkan, latih dia dengan kapasitasnya itu. Hidup ini tidak setiap hari holiday. Ya, hidup ini kan tidak setiap hari Minggu libur, enggak. Sehingga ada orang bilang I hate
Sunday. Bukan, Monday. I hate Monday. Kenapa? Karena Senin kerja lagi katanya. Enak, holiday terus, hari Minggu terus enak. Tapi kan kita perlu jelaskan, ngomong dengan anak kita, ngomong dengan dia, tidak setiap hari Minggu. Supaya apa? Begitu dia masuk dunia kerja, dia lihat, ternyata tidak semua orang baik ya. Ada juga orang jahat di sana. Iya, supaya dia siap menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Nah itulah perlu dididik, perlu diajar, perlu dikasih tahu dia, dilatih dia. Bukan hanya sekedar kuliahnya aja yang dikasih tinggi. Tapi kita juga perlu didik karakternya. Kita perlu latih dia. Saya pernah sampaikan ini, saya sih sebetulnya tidak setuju, tapi itu kan hak orang tua. Ya, hak orang tua. Seorang anak yang lagi kuliah, tapi diberikan kartu kredit unlimited. Kasihan dia dirantau orang. Nanti kalau dia tidak bisa makan, terus gimana? Nanti kalau dia begini gimana? Kalau dia sudah nikmati unlimited itu saudaraku, saya percaya begitu dia kerja, dia akan habisin modal yang Bapak Ibu berikan. Jangankan keuntungan, modal yang Bapak Ibu berikan akan dia habiskan. Percaya saya. Kenapa? Karena dia tidak pernah dilatih. Sulitnya bagaimana? Bukankah kita ini kan adanya 1 juta itu kalau kurang 1.000 kan tidak jadi 1 juta, betul ya? Nah kan yang 1.000, 2.000, 1.000, 10.000, 100.000 yang dikumpulin ini makanya jadi puluhan juta, ratusan juta, jadi miliaran. Ini kan karena dikumpulin dari sedikit-sedikit itu. Tapi kadang-kadang kan orang tidak dilatih anak-anak ini. Ya, kita perlu mendidik, melatih mereka. Untuk apa? Supaya mereka juga nikmati, rasakan bagaimana sebetulnya hidup yang sesungguhnya. Satu kali saudara, ini cuma contoh kecil aja, tapi tidak harus selalu sama. Satu kali waktu anak saya yang wanita ini masih SMA, saya bilang, saya ngajarin dia, kalau kamu pulang naik angkot, suruh dari sekolahannya di DB, pulang ke rumah di Paragadang, ini, naik angkot nomornya ini saya cari tahu. Nanti kamu coba tanya temanmu yang sejurusan, kira-kira ada enggak? Kenapa tujuannya? Memang enggak tiap hari dia naik angkot, saudaraku, tapi kenapa? Supaya dia bisa melakukan, waduh ternyata kalau dijemput naik mobil, dibandingkan naik angkot tetap naik mobil lebih enak ya. Ya belajarlah menghargai. Nah saudaraku, jadi kita mesti didik, latih anak-anak kita pun mesti melatih diri kita supaya apa? Supaya kita punya karakter yang bagus. Sehingga dengan karakter yang bagus ini adalah mempersiapkan supaya pada waktu kita menerima hasil yang besar itu, kapasitas kita itu cukup. Ya sekali lagi ya, iman yang besar harus diimbangi dengan kapasitas yang besar. Sebabnya tantangannya juga besar. Jadi kalau saudara mau yang biasa-biasa saja, ya tantangannya biasa-biasa. Tapi jangan salahkan kalau saudara juga ngalami yang biasa-biasa saja. Ya, jadi kalau sudah mengharapkan yang besar, siapkan kapasitas kita. Karena kita tahu tantangannya akan besar juga. Nah, untuk ini Bapak Ibu, apa itu kapasitas? Kapasitas itu kita berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Pemahaman kita akan firman Tuhan. Ya, kapasitas itu adalah pengenalan kita akan Tuhan dan pemahaman kita tentang firman Tuhan. Kemarin saya cerita, saya dapat berkat dari kemarin kami ikut di training saudaraku lewat aplikasi Zoom memang dari seorang Profesor Virgo namanya, dia anak Tuhan, hamba Tuhan. Dan dia mendalami bidang psikologi. Ya. Kemudian dia bilang gini, kenapa dia ambil bidang psikologi? Dia bilang gini, saya mau coba memperhatikan yang 24 jam berfungsi ini memang sepertinya
pelajaran ini, psikologi. Karena dia kan berbicara tentang tingkah laku manusia. Kalau saya belajar tentang matematik, tentang ekonomi, dia tidak selalu bekerja terus menerus. Tapi bukan berarti terus saudara yang mau kuliah psikologi semua. Nah itu siapa yang ngurus ekonomi ya? Ada memang bagiannya masing-masing. Tapi dalam salah satu topik yang dia sampaikan gini. Ada orang yang kelainan jiwa. Ya, jadi kelainan jiwanya ini sudah agak berat. Jadi kemudian dia bilang gini, terapinya itu apa? Nah ini saya dapat berkatnya itu tentang firman Tuhan. Dia bilang gini, firman Tuhan ini katanya kan gini, firman Tuhan ini kan pikiran Tuhan. Pikirannya Tuhan yang dituangkan lewat tulisan, ya, yaitu firman. Jadi apa yang ada dalam pikiran Tuhan itu sebetulnya ada di firman ini, ada di firman ini. Nah kalau orang gila atau orang tidak waras, atau kurang waras, atau setengah waras, saudaraku yang salah itu apanya? Dia bilang jalan pikirannya, jiwanya, salah satunya itu adalah jalan pikirannya. Cara berpikirnya, jalan pikirannya itu salah. Nah bagaimana supaya diperbaiki? Kasih aja firman katanya. Dan dia praktekkan sampai orang ini akhirnya sekolah Alkitab dia. Setelah dia normal kembali. Tapi sebelum dia normal apa yang dia lakukan? Dia bacain firman tiap hari. Suruh orang ini baca firman. Jadi saudaraku, ini kan sekali lagi ini kan pikiran Tuhan nih. Pikiran Tuhan, firman ini kan pikiran Tuhan. Jadi kalau kita mau pikiran kita ini benar, jalan pikirannya itu benar, satu caranya. Pikiran Tuhan ini mesti masuk ke pikiran kita. Caranya gimana? Jangan kita bakar ini terus campur di air, minum, penyakit itu saudaraku. Ya, itu penyakit yang datang. Tapi bukan berarti terus baca firman masuklah. Enggak juga begitu ya. Baca firman ini masuklah. Enggak lah. Tapi paling tidak begini Bapak Ibu. Mulailah baca. Mintalah Tuhan biarlah pikiranmu ini ada dalam pikiranku Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu enggak baca ini, ya pikiran Tuhan tuh enggak akan datang sama kita. Jadi caranya supaya pikiran kita benar ini, caranya gimana? Sederhana aja, baca firman. Karena ini pikiran Tuhan yang ada di pikiran kita. Dan saya percaya ini yang Elisa lakukan. Sehingga dia membuat jadinya kapasitasnya ini cukup. Pada waktu Elia terangkat naik ke surga dan kemudian dilihat dengan matanya. Nah ini yang kan tidak mungkin sebetulnya. Kenapa? Karena Elia itu terangkat dengan tubuh yang bukan jasad manusia lagi. Kenapa? Karena pakaiannya tinggal di bumi dan dia diangkat dalam keadaan hidup-hidup oleh kereta berapi yang mengangkat dia. Dan Elisa bisa melihat dengan matanya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan ini tidak mungkin. Tapi itu didapat dari apa? Karena Elisa punya kapasitas yang cukup. Dan hasilnya apa? Kalau Elia membuat mujizat 16 kali, Elisa membuat mujizat 32 kali. Persis. 2 kali lipat dibanding Elia. Kalau di saat terakhirnya Elia terangkat hidup-hidup, Elisa memang enggak. Dia mati. Tetapi di kuburannya dia itu yang sudah dagingnya sudah habis, tinggal tulang-tulangnya. Satu kali dikatakan orang melemparkan mayat di tulang-tulangnya Elisa. Mayat itu jadi hidup. Begitu dia tersentuh tulangnya Elisa, hidup mayat itu. Itu mujizat terakhir yang ke-32 itu saudara. Setelah dia meninggal pun tulangnya bisa menghidupkan orang mati. Nah saudaraku, sudah ingin mendapatkan yang lebih hebat? Tentu ini kerinduan kita. Sudah kepingin anak-anak kita lebih hebat dari kita? Tentu ini kerinduan kita. Kita tidak mau
Keturunan kita biasa-biasa saja. Kita kepingin mereka itu lebih hebat dari kita. Caranya bagaimana? Yang pertama tadi, ya, mesti punya komitmen. Punya komitmen dulu. Ya, aku berkomitmen untuk hidup benar. Aku berkomitmen, aku punya komitmen, mau belajar dan mau diajar. Ya, dan kemudian berikutnya untuk mau belajar dan diajar, kemudian kita mau jadi orang yang tidak mudah menyerah, tidak gampang putus asa. Ini adalah bentuk daripada komitmen. Kedua, kita mesti punya rasa optimis, iman yang besar. Kenapa? Karena dengan iman yang besar, ya, kita perlu persiapkan kapasitas kita yang besar. Karena kita tahu tantangannya juga besar. Bagian kita adalah mempersiapkan kapasitas kita. Ya, siapkan pengenalan kita akan Tuhan, pemahaman kita akan firman, itu kita perlu terus tingkatkan terus. Tingkatkan. Itulah bagian kita untuk memperbesar kapasitas kita. Dan tunggu waktunya Tuhan. Nanti kita akan melihat double portion atau 2 kali lipat. Lebih besar akan kita alami dalam kehidupan ini. Bagian kita mau lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh belajar hari ini Tuhan. Sebagaimana Elisa, dia mengalami double portion. 2 kali lipat daripada mentornya, gurunya, bapak rohaninya. Biarlah kami juga boleh mengalami seperti apa yang dialami Tuhan oleh mentor kami, guru kami, bapak rohani kami, bahkan lebih besar. Kami mau Tuhan memberikan komitmen kami, mau belajar dan mau diajar. Dan biarlah kami jadi orang yang tidak gampang menyerah, tidak mudah putus asa dengan keadaan ini. Dan kami punya rasa optimis, iman yang besar. Dengan cara kami mempersiapkan, membuktikan iman kami besar adalah dengan kami mempersiapkan kapasitas hidup kami. Sehingga kami akan bisa lewati tantangan yang besar itu dan kami akan mendapatkan hasil yang besar juga. Bapak terima kasih, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kerinduan-Mu, keinginan hati-Mu supaya kami semua boleh mengalami hal-hal yang besar. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memberkati kita. Amin. Kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan suara gembala dari gembala sidang kita, Pastor Timotius Arifin. Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak, akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan, jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan.
Yordan, Yarden, the descender. Sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini. Karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati. Dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai. Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri. Ya, sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan. Dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dan hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Serta kami dapat mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan melalui perantara hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes Bini. Semoga firman yang telah kami dengarkan pada hari ini ya Bapa, dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami.
Kami berada di sini ya Bapa bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua berkat kasih dan karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai dengan akhir. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat gembala pusat kami Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud, serta gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Beni dan istrinya Ibu Esther, serta seluruh keluarga besarnya Bapak. Sekiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap pelayanan mereka kemanapun mereka akan pergi melayani dan menyampaikan firman. Kami juga ingin berdoa ya Bapak buat gereja kami GBI Rock Padang ya Bapak. Biarlah gereja kami ini step by step bisa lebih baik lagi ke depannya ya Bapak. Biarlah gereja kami ini menjadi terang untuk di kota dan provinsi ini. Dan kiranya juga Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami ini ya Bapak. Dan kami tidak lupa juga ya Bapak ingin berdoa buat pelayan-Mu di tempat ini. Biarlah kami dapat melayani-Mu dengan kesungguhan hati, bukan karena adanya paksaan ya Bapak. Biarlah hasil dari pekerjaan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi rasa hormat dan kemuliaan atas kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapak buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kiranya Engkau selalu memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati setiap keluarga, pekerjaan, bahkan sampai dengan pendidikan yang kami tempuh ya Bapak. Dan kami pun rindu akannya ada jiwa-jiwa baru untuk datang beribadah ke tempat ini. Baik itu satu ataupun dua orang, atau bahkan Engkau akan melipat gandakannya. Dan kami akan tetap bersyukur atas apa yang telah Kau berikan dan Kau rencanakan. Kiranya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia, khususnya Kota Padang ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati pemerintahannya mulai dari staf yang tertinggi ke yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin kota, bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Kami juga ingin berdoa ya Bapak buat hotel ini ya Bapak, Hotel Kerjit Bumi Minang, di mana setiap minggunya kami melakukan kegiatan ibadah kami ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati manajemen hotel ini ya Bapak, mulai dari CEO hingga para staf yang bekerja di tempat ini. Kami juga ingin berdoa ya Bapak buat persembahan yang akan kami berikan. Sekiranya Engkau selalu memberkati tangan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan-Mu pada hari ini. Baik itu persembahan ucapan syukur, perpuluhan, bahkan diakonia ya Bapak. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapak. Sekiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah demi langkah kami, sehingga kami dapat selamat sampai dengan di rumah dan dapat melanjutkan kegiatan kami selanjutnya ya Bapak. Dan kami pun rindu untuk menerima berkat melalui perantara hamba-Mu. Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang besar dan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, membimbing dan menuntun kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.